Puji Tuhan, Shalom Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali bersama jemaat semua pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, tapi sebelum itu saya mengajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur padamu Bapa. Kalau kami boleh ada sampai dengan pagi hari ini masih dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun, semua karena berkat anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati firman yang kami dengar agar menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, langsung saja kita sama-sama membuka di dalam Nehemia pasal 2 ayat yang ke-17. Sekali lagi, Nehemia pasal 2 ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing atau handphone masing-masing. Yeremia 2 ayat yang ke-17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Sekali lagi, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Puji Tuhan, saya memberi tema khotbah saya pada pagi hari ini, membangun di tengah keruntuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita memiliki masa sulit. Ya, setiap kita memiliki masa sulit dalam kehidupan kita, mulai dari kegagalan, masalah, kehancuran hubungan dan lain-lain, atau kemunduran rohani seringkali membuat hidup kita seperti reruntuhan. Ya, pada pagi hari ini kitab Nehemia mengajarkan kita bahwa reruntuhan bukanlah akhir dari segalanya. Ya, Nehemia adalah seorang juru minuman raja yang hatinya tergerak oleh penderitaan bangsanya di Yerusalem. Ya, melalui teladan Yeremia kita dapat belajar beberapa hal. Bapak Ibu saudari, ada dua poin yang saya ambil melalui Nehemia, apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, hati yang mau datang dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, hati yang mau datang dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita bisa melihat dalam Nehemia 1 ayat yang keempat. Saya akan membacakannya. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ya, ketika Nehemia mendengar kabar itu, dia langsung menangis, berkabung. Bahkan dia berpuasa dan duduk dalam hadirat Tuhan. Dia datang dalam hadirat Tuhan dan hati yang hancur. Ya, kita juga dalam kehidupan kita, kalau kita mau dipulihkan, ya, ketika kehidupan kita hancur ya oleh masalah, oleh pergumulan, datang dalam hadirat Tuhan, berdoa ya, meminta pertolongan Tuhan. Ketika kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Ya, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Dia akan membangun kembali kehidupan kita ya. Karena itu datang dalam hadirat Tuhan, miliki hati yang mau selalu datang dalam hadirat Tuhan, seperti Nehemia ini ya Bapak Ibu saudara-saudari. Dan yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari teladan Nehemia, yaitu memiliki iman. Di situ ayat pokoknya terdapat dalam Nehemia pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Saya akan membacakannya. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali.
Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperoleh aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ya, Nehemia memiliki iman. Dia percaya bahwa Tuhan akan melindunginya, Tuhan akan menolongnya, ya. Dia dengan yakin dia melangkah. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kehidupan kita mau dipulihkan oleh Tuhan, dibangun oleh Tuhan, kita harus memiliki iman, bukan sekedar ucapan kita, tetapi juga perbuatan kita, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu, ketika kita mengucapkan iman, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya, lakukan juga, bertindak, buktikan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Bertindak, ya Bapak Ibu Saudara, bukan saja dengan kata-kata tetapi juga dengan tindakan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati firman yang kami dengar, ya Bapa, biarlah firman yang kami dengar menjadi rema dalam hati kami, tertumbuh tertanam, ya Bapa. Berkati para jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, ya Tuhan Yesus. Berkati sepanjang hari ini, ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.